warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atala Faras Alifta, NIM 2019 104103112330 dari kelas Farmasi E. Saya akan membahas profiling anatomi tumbuhan dari tumbuhan tomat atau Solanum lycopersicum. Meliputi dari bagian vegetatif dan generatif. Vegetatif meliputi daun, akar, dan batang, dan generatif meliputi bunga, buah, dan biji. Berikut ini adalah fungsi jaringan penyusun daun. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar daun, umumnya terdiri atas satu lapis sel dan dinding sel mengalami penebalan dari zat kitin atau kutikula. Kutikula sendiri berfungsi sebagai mencegah penguapan melalui permukaan daun. Selanjutnya adalah jaringan mesofil. Jaringan mesofil terdiri dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Jaringan tiang berfungsi sebagai tempat fotosintesis karena pada jaringan tersebut terdapat sel yang mengandung banyak kloroplas. Dan fungsi dari jaringan bunga karang adalah mengangkut sari-sari makanan hasil fotosintesis. Selanjutnya adalah berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut terdiri atas flem dan xilem yang terletak di tulang daun, cabang daun, dan urat daun. Selanjutnya adalah stomata. Stomata berfungsi mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis dan mengeluarkan O2 sebagai hasil fotosintesis. Batang mempunyai beberapa jaringan penyusun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, epidermis. Epidermis berfungsi agar tidak kehilangan air terlampau banyak. Yang selanjutnya adalah korteks. Korteks berfungsi sebagai jaringan penunjang. Sel-sel parenkim sebagai jaringan dasar, pengisi, dan penyimpanan zat. Yang selanjutnya adalah perisikel. Fungsi dari perisikel yaitu memberi kekuatan pada batang. Yang selanjutnya adalah berkas pembuluh. Berkas pembuluh terdiri dari flem, xilem, dan kambium. Flem berfungsi sebagai mengangkut zat makanan yang dibuat di daun menuju ke seluruh tubuh. Xilem berfungsi untuk menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan kambium berfungsi untuk membentuk jaringan xilem dan keluar membentuk jaringan flem. Yang selanjutnya adalah empulur. Empulur berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan serta memperkuat batang. Berikut ini bagian-bagian penyusun akar. Akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, perisikel, empulur, kambium, flem, xilem, dan jari-jari empulur. Fungsinya hampir sama dengan bagian-bagian penyusun yang ada di batang karena akar dan batang masih berada pada jalur yang sama dan fungsinya juga sama. Yang selanjutnya adalah fungsi bagian dari bunga tomat. Yang pertama adalah reseptakel. Reseptakel ini berfungsi sebagai tempat bertumbuhnya bagian-bagian bunga yang lain. Yang selanjutnya adalah organ reproduksi dari bunga tomat. Terdiri dari organ reproduksi betina dan jantan. Organ reproduksi jantan bernama stamen dan organ reproduksi betina bernama pistil. Stamen adalah daun fertil yang terdiri dari kepala sari atau antera yang berisi serbuk sari atau polen dan tangkai sari atau filamen dan pendukung kepala sari. Yang selanjutnya organ reproduksi betina yaitu pistil. Pistil adalah daun fertil pendukung makrospora berupa bakal biji yang secara kolektif membentuk pistil tersebut. Selanjutnya adalah sepal. Sepal merupakan daun perhiasan bunga yang paling pangkal, umumnya berwarna hijau dan berkelompok membentuk kelopak bunga atau kaliks. Yang terakhir adalah petal. Petal merupakan daun perhiasan bunga yang berwarna-warni. Daun mahkota ini berkelompok membentuk mahkota bunga atau korola. Selanjutnya adalah bagian generatif dari tumbuhan yaitu buah. Bagian buah terdiri dari lapisan luar atau eksokarp, lapisan tengah atau mesokarp, dan lapisan dalam atau endokarp. Dan ada juga plasenta, ada funiculus, dan ada seed atau biji. Selanjutnya adalah biji tomat. Biji tomat
berbentuk pipih, berbulu, dan diselimuti daging buah. Warna bijinya ada yang putih, putih kekuningan, dan ada juga yang kecoklatan. Bagian-bagian biji tomat yaitu ada mikropilar endosperm, radikel, ada testa atau seed coat, embrio atau endosperm, non-mikropilar endosperm, dan kotiledon. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.